Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wedang Bien. Masih bersama saya Mbah Roto dengan mengulas kembali penelitian tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi ini adalah orang-orang yang dalam keadaan rugi di dunianya serta rugi di akhiratnya. Jadi ada golongan orang-orang yang rugi, yaitu orang-orang yang tidak ada iman di dalamnya. Nah, kebanyakan orang iman itu hanya sekedar meyakini saja, yakin seyakin-yakinnya, kemudian berpegang teguh akan keyakinannya. Itu yang dianggapnya adalah iman. Padahal ada suatu kisah yang ini juga dituangkan di dalam Al-Quran, kurang lebihnya di surat Al-Hujurat ayat 14, bahwasanya dahulu itu ada seorang badui menyampaikan sesuatu kepada junjungan Nabi Muhammad yang ketika itu sedang berkumpul beserta dengan para sahabatnya. Kemudian seorang badui itu menyampaikan kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, saksikanlah aku telah beriman kepadamu." Kemudian apa yang dikatakan Rasul pada saat itu? Jawabnya, kata Rasul adalah, "Belum, engkau belum beriman kepadaku. Engkau masih berserah diri, hanya masih dalam keadaan tunduk dan patuh saja karena Allah Ta'ala." Itu kata Rasulullah, karena iman belum masuk dalam kolbumu. Nah, dalam cerita ini artinya ilmu yakin itu masih ditolak. Jadi seorang badui ini sangat yakin sekali akan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad kepada dirinya dan kepada para sahabatnya, umatnya pada saat itu. Kemudian juga seorang badui ini melihat secara langsung dengan Rasulullah Muhammad, bertatap muka secara langsung, menyampaikan secara langsung, itu pun masih tertolak. Artinya ilmu ainul yakin yang dilihat secara langsung keyakinannya kalau ada buktinya, kemudian ilmu yakin akan apa yang disampaikan itu adalah suatu kebenaran, itu pun masih tertolak. Nah, kata Nabi,
iman itu belum masuk dalam qalbumu. Artinya ada yang dimasukkan ke dalam qalbu kita sebagai manusia. Jadi iman itu bukan sekedar yakin atau ainul yakin, kemudian ditambah lagi dengan melihat contoh seorang ulama melakukan suatu amalan salih ibadah kemudian menjadi yakin, ainul yakin karena ada melihat contohnya. Sedangkan itu pun tertolak oleh Nabi, karena iman itu ternyata parameternya ada yang dimasukkan di dalam qalbumu, di dalam qalbu hati. Nah, terus apa itu iman? Ada di surat Asy-Syura 52 yang kurang lebihnya adalah wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, yang artinya kurang lebih, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu nur atau ruh Al-Quran yang sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apa itu nur kitab dan apa itu nur iman, dan kami jadikan nur itu adalah petunjuk kepada sebagian di antara hamba-hambaku yang kami tunjuki, kami kehendakinya, dan ini merupakan jalan yang lurus bagi dirinya. Nah, ternyata di Asy-Syura 52 itu iman itu berupa nur. Jadi nur inilah yang dijadikan adalah adanya hubungan antara manusia dengan Allah Ta'ala. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu nur atau ruh Al-Quran yang sebelumnya engkau tidaklah mengetahui. Engkau tidak mengetahui apa itu kitab dan apa itu nur iman. Artinya kita itu sebelumnya tidak mengetahui sama sekali tentang apa itu kitab dan apa itu iman sebelum mendapatkan nur yang turun daripada Si Ta'ala yang kami wahyui. Nah, kata Allah Ta'ala tidak yang mengatakan diri itu kami. Nah, ini juga mengatakan diri Allah adalah mengatakan dirinya dengan kalimat kata kami. Apakah itu banyak? Tidak. Kami adalah itu antara Allah dan utusannya. Jadi jangan dikira Allah itu banyak mengatakan dirinya kami. Itu adalah antara Allah dan utusannya, antara rasulnya. Jadi hubungan antara manusia dengan Allah Ta'ala yang diawali dengan iman terlebih dahulu adalah iman yang dimasukkan di dalam qalbu manusia, yaitu yang disebut dengan nur iman dan nur kitab yang ada di Asy-Syura 52. Jadi orang yang beriman adalah orang yang telah mendapatkan nur iman dan nur kitab, yang ini mesti ditanamkan, dibaiatkan pada diri semua umat manusia. Semua umat manusia ya, ini bukan hanya satu golongan agama Islam, bukan, tetapi semua umat manusia. Karena Al-Quran itu firman Tuhan yang maha mutlak, yang kodim, artinya ini adalah unsur yang harus ditanamkan pada semua umat manusia di dalam beribadah menuju Tuhan yang Maha Esa. Jadi iman itu diawali dengan ditanamkannya nur iman dan nur kitab. Nah, kemudian apa itu nur itu? Nah, nur ini adalah unsur yang turun daripada sisi Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala mengambil alam manusia mesti selalu memakai seorang rasul utusan. Nah,
seorang utusan inilah yang membawa nur yang turun daripada sisi Allah Ta'ala. Ibarat matahari itu yang sampai ke dunia adalah sinarnya, dan sinar ini ada diketahui di media rapat yang di alam dunia. Jadi bukan matahari yang sampai ke alam dunia, tetapi sinarnya yang sampai di alam dunia. Nah, nur ini adalah dibaliknya seorang utusannya, yang seorang utusannya ini akan menanamkan, membaiatkan kepada umatnya. Dan juga di Al-Quran surat yang lainnya, di Ar-Rahman 33, ya masarul jinni wal insi ini statautum antan fudumin aktoris samawati wal adfantan fudu la tanfuduna illa bisultan. Jadi tidak ada satupun golongan jin dan manusia yang mampu menembus batasan penjuru antara bumi dan langit. Ini kias adalah antara alam dunia memasuki alam akhirat. Nah, tanpa beserta dengan kekuatan Allah. Jika Allah itu Maha Nur, maka yang turun dari Allah Ta'ala adalah nurnya. Maka nur inilah yang disebut dengan kekuatan yang turun daripada Allah Ta'ala. Nah, jadi agar ibadah kita bisa sampai usul ke hadirat Allah Ta'ala, mesti menggandeng unsur yang turun daripada Allah Ta'ala, atau yang disebut dengan nurnya, atau kekuatan yang turun daripada Allah Ta'ala. Nah, berarti tidak ada kemungkinan sama sekali ibadah manusia itu sampai ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa, tanpa beserta dengan nurnya. Ini disebut dengan unsur mutlak. Karena manusia itu relatif, tidak akan bisa berhampir dengan Allah yang Maha Mutlak tanpa melalui atau menggandeng dengan unsur mutlak itu sendiri. Yang ini mesti ditanamkan terlebih dahulu kepada setiap diri umat manusia. Nah, jadi sangat jelas sekali bahwasanya manusia dalam dunia yang dipenuhi dengan kerelativitasan atau relatif keterbatasan tidak akan bisa berhampir dengan Tuhan yang Maha Mutlak tanpa menggandeng dengan unsur mutlak. Unsur mutlak inilah disebut dengan nur iman dan nur kitab yang di Asy-Syura 52. Yang ini merupakan adalah kriteria sebagai orang yang beriman. Karena orang yang beriman itulah orang yang telah ditanamkan nur yang dimasukkan ke dalam qalbumu. Jadi sangat jelas orang yang sangat merugi adalah orang yang beriman, orang yang tidak tertanamkan nur iman dan nur kitab. Jadi inilah yang disebut dengan orang-orang yang merugi. Merugi itu apa sih? Itu adalah apapun yang kita kerjakan ternyata sia-sia. Itu adalah kerugian yang sangat luar biasa. Sudah kita berusaha beribadah, tetapi ternyata sia-sia belaka. Ini yang disebutkan golongan orang-orang yang merugi. Kenapa merugi? Karena bukan bagian daripada orang-orang yang beriman. Walaupun terlihatnya sudah beribadah, sudah sangat rajin, tetapi ternyata iman belum masuk ke dalam qalbumu. Artinya manusia itu belum ditanamkan unsur iman dan unsur kitab, nur iman dan nur kitab. Asy-Syura 52. Itu demikianlah bagi siapa saja yang sedang dalam perjalanan ruhani beribadah, berusaha taat akan Tuhan yang Maha Esa, tentunya mesti diawali dengan iman terlebih dahulu. Dan ternyata iman itu bukan sekedar yakin sebagai prinsip di dalam hati yang dikuatkan, diucapkan dengan kata-kata, dikerjakan dalam perbuatan. Itu bukan sekedar iman tersebut,
tetapi iman itu diawali dari dimasukkan di dalam kolbu diri manusia, yang itu berupa adalah nur iman dan nur kitab yang ada di As-Surah 52. Demikian yang kami sampaikan pada kaji kali ini. Mudah-mudahan kita semua berizki untuk mendapatkan unsur mutlak yang turun dari Allah atau nur iman dan nur kitab, agar kita sebelum beribadah memasuki kriteria sebagai orang yang beriman terlebih dahulu. Karena kewajiban beribadah itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau belum ditanamkan nur iman kitab, mestinya bukan bagian daripada orang-orang yang beriman. Inilah bagian golongan orang-orang yang sangat merugi di dalam kehidupannya, baik di dunia ataupun di akhiratnya. Salam kerukunan umat beragama, salam kebangkitan agama tauhid, salam kebangkitan tasawuf eksak ilmiah. Sampai jumpa di lain kajiannya. Ini adalah tentang praktek Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Billahi anta maksudi wa ridha matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.